disuruh kerja di kantor lo maksudnya? Tapi kan gue masih kuliah. Gue sih rekomendasiin lo buat jadi asisten pribadi gue. Karena cuma posisi itu doang yang bisa kondisional, artinya lo bisa kerja sambil kuliah. Makanya gue tanya dulu ke lo, karena gue sih gak bisa nolak Om Benny juga. Dan gue gak mau maksa lo buat join ke perusahaan gue. Sadar diri, gue bukan orang yang pantas buat lo. Hati-hati dong, Mas. Pak, maaf ya Pak. Lu mau tau ceritanya nih? Apaan sih? Ya gitu. Jadi waktu lu di Bandung, gua sama Boy mergokin Putra lagi nembak Reva di rooftop. Hah? Iya bener. Lu bayangin, gimana perasaan kita ketika melihat sahabat kita, melihat orang yang dia sayang ditembak sama cowok lain. Lu lihat banget ekspresinya Boy itu hancur, sedih, galau. Tunggu. Kalau emang Boy responnya sampai kayak gitu, berarti si Boy itu udah beneran jatuh cinta sama Reva. Iya gak sih? Lu pakai nanya lagi. Emang dari tadi gue cerita kelihatan lagi ngelawak apa serius sih? Oh ini lu serius? Ini gue lagi serius nih. Lu mau lanjutan ceritanya nggak? Wah berarti gue ketinggalan banyak ya? Mau tahu sambungannya? Apa? Nah, Boy jujur sama gue. Kalau ternyata sebenarnya Boy itu benar-benar cinta sama Reva. Waduh. Tapi semua udah clear sih. Karena Boy juga udah tahu. Ternyata Reva waktu itu nggak terima cintanya Putra. Karena Reva menganggap Putra itu sebagai sahabat yang baik dan kakak yang baik. Jadi semua udah clear. Berarti masih ada kesempatan dong? Ada dong. Berarti ribet juga ya kisah cintanya Boy sama Reva. Nih, yang pertama, kakaknya Reva itu musuh bebuyutannya Boy. Yang kedua, saingannya Boy itu sekarang pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa dari mana? Ya kan lu yang bilang gitu. Udah nggak respect gua. Sebenarnya gue udah kenyang banget sarapan di rumah. Tapi demi es balok gak ketahuan sama Putra, gue malah alasan lapar dan ngajak dia sarapan. Pak, lo kenapa? Masih sakit perut lo? Enggak kok, Put. Ini udah mendingan kok. Kan udah makan. Tapi dari tadi gue perhatiin lo gak makan mie-nya. Malah lo aduk-aduk terus. Enggak kok, ini gue makan. Nah gitu dong, makan. Makasih, Put. Gue bisa lap sendiri kok. Kenapa gue ngerasa kalau Reva kayak buat jarak di antara kita? Apa Reva bener-bener gak bisa buka hatinya buat gue? Nasib siapa yang paling berat? Siapa? Nih, apa? Ketika gua nganterin om lu yang datang dari Bandung ke Jakarta. Hitung-hitungannya sama Bro Men. Bukan soal hitung-hitungan. Terus? Cuma gua kepanasan. Ya elah panas doang. Ada orang. Dilihat kalau jalan dilihat. Ada orang, kan ada orang. Tugas gue banyak. Lagian lu tumben amat sih kok telat? Kok baru sampai kampus? Dari mana? Lu bener ya? Habis ngejemput Teng Reva. Bener kan? Soalnya tadi si Putra nanyain. Putra? Iya. Kenapa ya? Sampai dia nyariin gua. Gua jawab aja begitu tadi. Ternyata bener. Iya, gue emang habis jemput Reva tadi ke rumahnya. Cuman ya gitu, udah kayak orang mau perang tau gak? Gue harus nyelinap ngumpet ke dalam mobilnya. Karena kan gue gak boleh ketahuan sama bokapnya, apalagi sama abangnya. Gue gak paham nih sama Reva. Belakangan ini dia lagi ngejauh banget sama gue. Itulah cintamu. Segala sesuatunya harus lu perjuangkan. Walaupun medannya itu terlalu berat. Tapi demi cinta, semua harus lu lakuin.
Oke, brother. Selalu berjuang. Pasti. Bener tuh boy, kali ini gue setuju nih sama si Combro. Karena apapun nanti pilihan lu nih, apapun keputusan lu untuk mendapatkan Neng Reva, gue sama Ikian akan selalu dukung lu. We will always be by your side, ya nggak? Yes! Betul nggak lo? Yes. At all cost, at all time. At all. Artinya? Yes. Artinya, Semuanya. Semuanya doang. Lu udah mandi belum sih? Emang kenapa? Mandi gua. Barangan lu. lu denger dulu yang lu cium ini kan. Coba cium mulut lu sendiri, itu kayaknya. Enggak. By the way, lo nggak ada kelas put? Ada kok nanti, Pak. Oh ya, lo harus makan yang banyak, Pak. Takutnya nanti lo nggak konsen ngerjain UTS-nya. Soalnya kalau makannya dikit kan nanti lo jadi nggak fokus. Iya, ini gue makan kok. Lo juga jangan diem aja dong. Lo dimakan loh. Iya, Kak. Pak, kemarin Om Benny nemuin gue. Buat apaan? Jangan bilang bokap gue minta yang macem-macem lagi ya dari lo. Iya, kemarin dia bilang kalau lo disuruh masuk perusahaan gue. Gue disuruh kerja di kantor lo maksudnya. Tapi kan gue masih kuliah. Gue sih rekomendasiin lo buat jadi asisten pribadi gue. Karena cuma posisi itu doang yang bisa kondisional. Artinya lo bisa kerja sambil kuliah. Makanya gue tanya dulu ke lo. Karena gue sih gak bisa nolak Om Benny juga. Dan gue gak mau maksa lo buat join ke perusahaan gue. Papa pasti ngelakuin ini supaya gue jauh dari es balok. Put, soal ini bolehin gue pikir-pikir dulu ya. Soalnya kan ini tanggung jawab yang besar banget buat gue. Ya Pak, gak masalah. Tapi gue tunggu jawaban lo ya. Karena gue pribadi juga gak mau maksa lo sih buat join di perusahaan gue. Ternyata Mondi gak ngejar gue. Apa emang dia gak peduli sama perasaan gue? Lo gak boleh sedih-sedih terus, Rey. Hari ini lo harus fokus sama UTS lo. Jadi jauhin dulu pikiran lo soal Mondi. Sakit ya? Tapi gue bisa inget jelas banget gimana sikap Mondi ke Alia tadi. Itu sweet banget. Syukurlah, Raya baik-baik aja sampai kampus. Sebenarnya gue sadar, selama ini Raya cemburu dan mungkin itu pertanda kalau Raya punya perasaan yang sama kayak gue. Tapi di satu sisi, gue juga ragu untuk punya hubungan lebih serius sama Raya. Karena banyak perbedaan di antara gue sama dia. Buat nelfon lo aja gue gak sanggup, Ray. Gue gak tahu harus gimana sekarang. Astaga, udah jam segini.